Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas pertemuan ke-12 masih dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada program studi KPNK jurusan Kemaritiman, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian hak asasi manusia, termasuk dari tokoh-tokoh pemikir dunia dan tokoh-tokoh di Indonesia, termasuk apa-apa saja yang termasuk hak asasi manusia yang diakomodir di dalam undang-undang maupun regulasi yang ada di Indonesia. Pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai beberapa hal, termasuk sejarah dari hak asasi manusia di dunia dan sejarah hak asasi manusia di Indonesia, termasuk kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai negara dan termasuk yang terjadi di Indonesia. Langsung saja saya share mengenai tema ataupun PowerPoint dari pertemuan kita yang ke-12 ini. Ya, kita sudah masuk di pertemuan ke-12 Pendidikan Kewarganegaraan, di mana tema pada pertemuan kali ini adalah sejarah dan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia. Ya, pertama-tama kita bicara mengenai sejarah hak asasi manusia di dunia. Nah, kalau kita bicara mengenai sejarah penegakan HAM di dunia, itu bermula di abad ke-17 di berbagai negara di dunia barat maupun Eropa, di mana tokoh yang merumuskan pertama kali adalah seorang filsuf atas Inggris yang bernama John Locke, di mana dia menamainya sebagai hak alamiah atau natural right yang melekat pada diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Setidaknya ada 3 dulu yang dianggap sebagai hak alamiah yang dicetuskan oleh John Locke pada abad ke-17. Kemudian hal ini terus ditandai perkembangannya dengan 3 peristiwa penting, yaitu antara lain Magna Carta, kemudian Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Nah, peristiwa Magna Carta ini adalah piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan yang disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya. Jadi awal-awalnya hak asasi manusia ini berdasarkan sejarah Magna Carta ini diberikan pada kalangan-kalangan tertentu, yaitu kalangan bangsawan oleh Raja Inggris, Raja John, yaitu Raja Inggris pada masa itu, walaupun ini masih terbatas pada kalangan-kalangan tertentu, yakni bangsawan dengan keturunannya. Nah, ini merupakan semacam balas budi Raja Inggris kepada para bangsawan yang telah membantunya dalam berbagai hal, misalnya pemerintahan, keuangan, dan sebagainya, sehingga mereka diberi beberapa hak istimewa yang menjadi cikal bakal sebagai sejarah hak asasi manusia di Inggris. Awalnya hanya diberikan kepada bangsawan, kemudian turun-temurun, akhirnya termasuk masyarakat biasa ataupun rakyat jelata memperoleh hak asasi ini. Nah, kemudian peristiwa kedua terjadi di Amerika. Sejarah hak asasi manusia juga berasal dari Amerika, yang memang ditandai dengan kemerdekaan Amerika Serikat saat melawan Inggris. Nah, ini disebut sebagai Revolusi Amerika tahun 1776, Declaration of Independence. Dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776, yang merupakan hasil dari revolusi ini. Jadi, seiring dengan merdekanya sebuah bangsa, merdekanya sebuah negara, maka sejarah penegakan hak asasi manusianya juga
mulai berdiri. Nah, kemudian peristiwa ketiga dalam sejarah hak asasi manusia adalah Revolusi Prancis. Ini terjadi di tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis ke-16, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration de Droits de l'Homme et du Citoyen, pernyataan hak-hak manusia dan warga negara yang dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Jadi pada masa itu, di tahun 1700-an itu masih banyak raja-raja yang memimpin sebuah negara, yang memerintah sebuah negara, yang kemudian oleh beberapa kelompok penggagas demokrasi, penggagas nasionalisme ini mendorong agar kekuasaan raja ini dihilangkan atau minimal berkurang sehingga kebebasan maupun negara demokrasi dapat terwujud. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, di dalam Revolusi Prancis ini memuat tiga hal penting, yakni kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Nah, kemudian terus berkembang ke era Amerika modern, ditandai dengan konsep yang diperkenalkan oleh Presiden Amerika saat itu, Franklin Roosevelt, di mana ada 4 hal yang digaungkan sebagai hak asasi manusia. Yang pertama adalah kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, kemudian kebebasan dari kemelaratan, dan kebebasan dari ketakutan. Nah, inilah yang menjadi awal mula dikenalnya hak asasi manusia secara modern, yakni kebebasan beragama, berbicara, kemelaratan, dan bebas dari ketakutan. Nah, kemudian terus berkembang sehingga ada juga disebut sebagai generasi selanjutnya dalam isu-isu penegakan HAM. Yang pertama, hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan keamanan. Nah, ini terjadi di Eropa, kemudian bergeser ke hak atas ekonomi, hak sosial, dan hak budaya yang diperjuangkan oleh negara-negara sosialis di Eropa Timur. Misalnya hak atas pekerjaan, hak atas penghasilan yang layak, hak membentuk serikat pekerja, hak atas pangan, dan kesehatan. Kemudian generasi ketiga di Afrika, Asia dan Afrika. Negara Eropa dan Amerika sudah mulai maju dan berkembang, akhirnya kembali lagi bergeser ke negara-negara Asia Afrika yang cenderung masih terbelakang saat itu, di mana diperjuangkan oleh negara-negara di sana. Misalnya hak bebas dari ancaman musuh, hak setiap bangsa untuk merdeka, hak sederajat dengan bangsa lain, dan hak mendapatkan kedamaian. Nah, ini yang menjadi sejarah hak asasi manusia di dunia. Setidaknya ada 3 peristiwa penting ya, Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis sebagai cikal bakal sejarah hak asasi manusia di dunia. Nanti setelah selanjutnya di era modern sudah banyak pemikir-pemikir yang lain yang terus mengembangkan hak asasi manusia apa saja yang menjadi hak daripada setiap manusia yang ada di dunia ini. Nah, kemudian selanjutnya kita membahas mengenai sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Nah, sama dengan beberapa negara Eropa tadi maupun negara Amerika, sejarah hak asasi manusianya dimulai dengan ditandai dengan kemerdekaan dari bangsa itu, baik itu kemerdekaan dari para penjajah, misalnya tadi Amerika Serikat yang merdeka dari Inggris, kemudian Prancis yang keluar dari sistem pemerintahan kerajaan ke negara yang lebih demokratis. Nah, kalau di Indonesia juga sejarah bermulanya hak asasi manusia juga ditandai dengan kemerdekaan. Nah, setelah Perang Dunia Kedua selesai, maka negara-negara yang saat itu menjadi negara dunia ketiga atau negara-negara yang baru merdeka sudah mulai menyusun alur-alur ataupun aturan-aturan mengenai penegakan hak asasi manusianya. Baik itu dilakukan secara berkelompok, misalnya sama negara-negara jajahan, ataupun
dilakukan oleh negara-negara itu masing-masing. Nah, ini ditandai yang pertama adalah di tahun 1946 disusun rancangan piagam hak-hak asasi oleh Organisasi Kerjasama untuk Sosial Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 negara. Nah, kemudian 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948, sidang umum PBB yang diselenggarakan di Istana Hayloft, Paris. Karya itu berupa pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal. Jadi asal muasal adanya sejarah HAM di Indonesia juga berasal dari peristiwa Perang Dunia Kedua, di mana ditandai dengan kemerdekaan banyak negara-negara yang dijajah saat itu. Nah, setidaknya ada beberapa hal yang diakui di dalam pernyataan tersebut yang dibuat PBB berdasarkan masukan dari banyak negara pada saat itu. Yang pertama, hak hidup, hak kemerdekaan dan keamanan, hak diakui kepribadiannya, hak mendapatkan asilum, hak masuk dan keluar wilayah suatu negara, hak mendapatkan suatu kebangsaan, hak mengutarakan pikiran dan perasaan, hak bebas memeluk agama, hak mengeluarkan pendapat, dan hak mendapat jaminan sosial. Jadi awal mula dari sejarah perkembangan hak asasi manusia itu awalnya hanya ada 3, ada 4, kemudian saat ini terdiri dari 10 hak yang dideklarasikan oleh melalui sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian juga menjadi cikal bakal undang-undang maupun aturan-aturan yang ada di Indonesia yang terkait dengan HAM yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Undang-undang apa saja, mulai dari kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan menggunakan sumber daya alam, dan sebagainya, itu merupakan turunan daripada hasil sidang umum PBB ini, yang kemudian dibuat juga regulasinya di Indonesia. Hak memeluk agama dan berkeyakinan dan sebagainya, banyak sekali, dan sudah diatur juga di aturan di Indonesia. Nah, kemudian bicara sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia maupun di Indonesia, tentu tidak lepas dari peristiwa-peristiwa, baik itu sebenarnya isu HAM ini harusnya sudah dicetuskan saat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, maupun sebenarnya sejak manusia itu sudah mendiami bumi ini, karena pelanggaran-pelanggaran HAM pada masa saat itu pun sedang terjadi, walaupun istilah dari hak asasi manusia ini baru dicetuskan pada abad ke-17 oleh John Locke, kemudian terus berkembang hingga saat ini. Nah, adanya isu hak asasi manusia ini sebenarnya tidak serta-merta membuat berbagai negara ataupun berbagai pihak di dunia ataupun di Indonesia ini langsung patuh dan menghargai hak asasi manusia. Yang paling sederhana saja adalah hak hidup. Masih banyak penguasa-penguasa, bahkan saat sudah perang itu, yang cenderung masih merebut hak hidup dari masyarakatnya. Jangan sampai kita bicara mengenai hak kebebasan berpendapat, hak memeluk agama, dan sebagainya. Hak hidup saja yang paling mendasar kadang diabaikan oleh penguasa, bahkan pada masa modern seperti saat ini. Nah, bicara sejarah pelanggaran HAM, di sini saya membahas beberapa sejarah pelanggaran HAM yang cukup terkenal di berbagai belahan dunia maupun yang terjadi di Indonesia. Nah, yang pertama di sini rezim Benito Mussolini di Italia. Nah, rezim ini berkuasa di Italia di tahun 1924. Nah, nama penguasa saat itu adalah Benito Mussolini di Italia. Nah, dia memerintah paham fasis. Fasis ini menganggap kelompoknya lah yang paling unggul. Dia mirip dengan Adolf Hitler juga. Dia menganggap bahwa suku ataupun rasnya lah yang paling unggul, sehingga ras lain dianggap memiliki kekurangan dan tidak layak memimpin. Selama dia cukup lama memerintah, selama 19 tahun. Di sini tahun 1924 sampai tahun 1943.
Mussolini dikenal sebagai pemimpin yang otoriter, tidak segan membunuh orang yang tidak sepaham dengannya, dan dia tidak pandang bulu, mau teman, mau keluarga dan sebagainya, selama menentang pendapatnya, menentang perintahnya, dia akan dihabisi pada masa itu. Kemudian yang paling terkenal juga salah satunya adalah Adolf Hitler. Ini pemimpin Nazi Jerman, sebuah partai yang berkuasa di Jerman di tahun 1930-an, di mana ini sebagai contoh pelanggaran HAM yang paling besar saat itu, karena dia, kalau tidak salah menurut versi sejarah ini, membunuh lebih dari 6 juta bangsa Yahudi pada masa itu, dan memang targetnya adalah bangsa Yahudi. Menurut Adolf Hitler sendiri, bahwa ras mereka, orang Jerman ini, harus ras asli yang berasal dari bangsa Arya. Bangsa Arya ini yang Barat yang murni, dan bangsa lain, dan khususnya Yahudi, itu sangat dibenci dan dibunuh pada masa itu oleh tentara Nazi. Bahkan sampai bukan hanya persoalan politik saja, bahkan persoalan ekonomi, bahkan Olimpiade dulu, kalau ada atlet-atlet yang berkebangsaan Yahudi, itu kadang ditolak oleh Jerman untuk bertanding. Saking kerasnya Hitler dengan Nazi pada masa itu. Dia cukup hampir menguasai 3/4 negara selama mereka berkuasa, dan membantai banyak sekali manusia di berbagai negara pada masa itu. Kemudian konflik Israel dan Palestina ini masih terjadi sampai saat ini. Ini konflik perebutan wilayah antara Israel dan Palestina. Jadi orang Israel ini menggunakan isu Hitler tadi, isu pembantaian Hitler dan Nazi, yang kemudian untuk membujuk negara-negara Eropa dan Amerika agar mereka diizinkan menduduki Palestina pada masa itu. Awalnya mereka datang sedikit demi sedikit, berbondong-bondong, sehingga terjadi perebutan wilayah antara masyarakat Palestina dengan pendatang masyarakat Israel yang sebelumnya juga sempat dibantai oleh tentara Nazi pimpinan Adolf Hitler. Jadi dia memanfaatkan simpati Barat dan Eropa agar mereka didukung untuk menguasai Palestina. Jadi ini juga banyak sekali korbannya, ratusan ribu, mungkin sudah jutaan korban yang terjadi antara konflik dan Israel dan Palestina, dan bukan saja dari kalangan tentara ataupun pejuang, tapi juga termasuk wanita dan anak-anak. Kemudian peristiwa pelanggaran HAM yang selanjutnya terjadi di Bosnia. Dulu ini perang sipil awalnya yang melibatkan Bosnia dengan Serbia. Jadi saat itu Bosnia dan Serbia ini satu negara, akan tetapi yang disebut dengan Yugoslavia. Kemudian pecah menjadi Serbia. Kemudian saat ini pecah lagi, ada Serbia, ada Montenegro, kemudian ada Bosnia Herzegovina, itu menjadi 3 negara. Nah, pada awal perpecahannya ini di tahun 92 sampai dengan 95 terjadi pembunuhan massal sekitar 800 warga Muslim Bosnia yang bermukim di kota Srebrenica. Nah, kalau kasus ini sudah selesai dan pelakunya sudah ditangani di pengadilan hak asasi manusia di Belanda. Ini sudah ditangani dan ini berlaku selama 3 tahun lebih. Banyak juga orang yang dibantai di sana. Ini termasuk salah satu pelanggaran HAM yang mendapat perhatian dunia. Kemudian yang kelima, kasus apartheid di Afrika Selatan. Nah, kalau kasus ini antara kulit hitam dan kulit putih. Nah, pada masa itu yang berkuasa adalah pemimpin dari kulit putih dan menganggap bahwa kulit hitam ini tidak layak ataupun merupakan masyarakat kelas 2, sehingga mereka diperlakukan secara tidak adil melalui kebijakan-kebijakan, karena pada masa itu yang memimpin dan yang berkuasa, pejabat-pejabat didominasi oleh pejabat-pejabat kulit putih. Jadi ini di Afrika Selatan.
Nah, ini adalah beberapa kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di dunia. Nah, kalau di Indonesia juga ada. Sebelum saya tidak ada yang membahas sebelum kemerdekaan karena istilah HAM kita di Indonesia itu dikenal setelah kemerdekaan. Walaupun misalnya pada masa pemerintahan Belanda dan penjajahan Jepang itu terjadi juga pelanggaran-pelanggaran HAM. Tapi yang saya bahas di sini adalah pelanggaran HAM era setelah masa kemerdekaan. Nah, setidaknya ada 10 peristiwa pelanggaran HAM yang cukup terkenal di Indonesia. Yang pertama, pembersihan PKI di tahun 1965 dan 66. Nah, ini ditandai dengan peristiwa awalnya adalah penculikan jenderal yang diculik kemudian dibuang di lubang buaya. Nah, dianggap saat itu adalah PKI merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas penculikan dan pembunuhan jenderal-jenderal tersebut, sehingga dilakukanlah istilahnya dulu ada yang menyebutnya Gestapo, kemudian ada banyak semua anggota-anggota PKI bahkan sampai simpatisannya, dan berpotensi juga sebenarnya ini termasuk bukan simpatisan yang juga dibunuh pada saat itu oleh tentara maupun masyarakat yang membenci PKI. Nah, ini diperkirakan ada sekitar 500.000 jiwa, bahkan ada yang mencatat sampai 3 juta jiwa yang terbunuh dalam operasi tersebut. Jadi semua anggota PKI sampai keluarga-keluarganya dibunuh pada masa itu oleh tentara dan gabungan masyarakat. Kemudian ada juga peristiwa yang cukup terkenal di Indonesia namanya penembakan misterius atau Petrus. Ini terjadi di tahun 1982 sampai 86. Nah, kalau ini dianggap sebagai operasi penangkapan penjahat, bandit-bandit, preman-preman di masa itu di era kepemimpinan Soeharto. Sebenarnya ini cukup efektif pada masa itu, tidak banyak bandit, tidak banyak penjahat, perampok, dan sebagainya. Akan tetapi yang namanya hak asasi manusia tidak boleh negara bertindak sewenang-wenang walaupun atas nama keamanan, atas nama hukum dan sebagainya, tanpa proses hukum. Tidak boleh. Jadi walaupun ini untuk keamanan, untuk kenyamanan masyarakat, tapi tetap setiap pelaku kejahatan itu harus diproses terlebih dahulu baru diberikan sanksi. Nah, pada masa ini tiba-tiba orang ditembak, tiba-tiba orang hilang, dan dianggap semua itu adalah penjahat-penjahat. Nah, saya ingat sekali pada masa ini banyak itu kan di awal 90-an masih heboh peristiwa ini, bahwa masih ada Petrus, banyak orang-orang yang di kampung saya dulu itu yang bertato tiba-tiba berupaya untuk menghilangkan tatonya, karena menurut versi mereka bahwa salah satu yang ditandai oleh penembak misterius ini adalah tato. Kalau ada orang yang bertato saat itu bisa langsung ditembak dan hilang. Nah, kayaknya banyak yang menyetrika dulu, sadis cara menghapus tatonya, disetrika dengan pokoknya sampai meleleh-leleh kulitnya baru hilang tatonya. Kemudian ada juga peristiwa Talang Sari 1989. Kalau ini terjadi di Lampung 89, termasuk pelanggaran HAM berat di Indonesia. Korbannya diperkirakan 130 orang. Kalau ini dipicu oleh kelompok masyarakat di sana yang menganggap dulu Soeharto itu di era kepemimpinan Soeharto sangat menjunjung tinggi Pancasila. Dulu ada istilah P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Jadi orang memang didoktrin untuk sangat Pancasilais, sangat nasionalis, sehingga kelompok yang berasal dari kelompok agama menganggap Pancasila ini seperti agama ataupun Pancasila ini seperti doktrin yang sama dengan keyakinan, sehingga mendapat protes dari kelompok-kelompok masyarakat yang beragama bahwa tidak perlu sampai dikultuskan sekali ini Pancasila, sehingga ini dianggap oleh pemerintahan Soeharto pada saat itu mengancam keberadaan negara, dianggap ingin menentang Pancasila, padahal ini hanyalah perbedaan pendapat dari kelompok yang beragama dengan pemerintahan Soeharto yang saat itu sangat mendoktrin masyarakatnya untuk sangat Pancasilais. Kemudian ada juga
tragedi Rumah Gedong di Aceh tahun 89 sampai 98 ini cukup lama. Hal ini ditandai dengan masa konflik Aceh cukup lama. Dulu ada yang disebut Gerakan Aceh Merdeka, itu sama mirip dengan organisasi Papua Merdeka. Ada sekelompok masyarakat yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, sekelompok masyarakat di Aceh yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, sehingga mereka terus berjuang baik melalui diplomasi ataupun dengan mengangkat senjata. Nah, di peristiwa ini banyak sekali masyarakat di sana yang menjadi korban pembantaian, bukan dari kalangan pejuang GAM maupun bukan dari tentara GAM, tapi juga dari masyarakat sipil yang sebenarnya tidak tahu dan tidak mengerti dengan apa yang dilakukan GAM, sehingga tetap saja menjadi korban-korban penyiksaan sampai pada pembunuhan oleh anggota TNI pada masa itu. Kemudian ada juga yang cukup terkenal di Indonesia sebagai peristiwa pelanggaran HAM, yakni pembunuhan Marsina tahun 93. Nah, kalau ini Marsina adalah seorang buruh pabrik dan aktivis pada zaman Orde Baru. Jadi dia aktif juga di zaman Soeharto. Pada saat itu dia demo untuk menuntut peningkatan upah karena sudah ada edaran gubernur saat itu, Gubernur Jawa Timur, untuk peningkatan atau kenaikan upah buruh-buruh pabrik di sana. Akan tetapi ternyata pabrik ini tidak menaikkan upah ataupun gaji pegawai di sana. Nah, pada masa itu Marsina juga dituduh melakukan penghasutan kepada para buruh agar tidak bekerja. Nah, jadi dia ditangkap oleh tentara dan dimasukkan di Kodim. Akhirnya dia baru ditemukan dia ditangkap tanggal 5 Mei tahun 1993. Kemudian baru ditemukan pada tanggal 8 Mei. Jadi ada sekitar 3 hari mengalami penyiksaan hingga akhirnya meninggal dunia. Dan ketika dia otopsi, dia divonis mengalami penyiksaan berat. Jadi ini termasuk kasus pelanggaran HAM yang cukup viral di Indonesia pada masa itu, dan bahkan sampai saat ini tidak diketahui siapa pelakunya. Kemudian ada tragedi yang cukup viral juga pada masa itu, sampai sekarang bahkan ada tragedi Trisakti, penculikan aktivis 97-98, dan tragedi Semanggi 1 dan 2, 98 dan 99. Ini adalah peristiwa mulai di mana saat ini pemerintahan Orde Baru sudah mulai didemo, sudah mulai turun, sehingga para aktivis, para pendemo, para mahasiswa juga termasuk korban di sini yang mendemo pada saat itu. Ada yang diculik, ada yang ditembak, ada yang dibunuh, sampai akhirnya menjadi peristiwa-peristiwa pelanggaran. Cukup banyak, mungkin ada ratusan orang yang terbunuh pada saat itu. Ini satu rentetan tragedi ya, tragedi Trisakti, penculikan aktivis, sampai tragedi Semanggi 1 dan 2. Kemudian ada juga bom Bali, ini juga cukup viral di tahun 2002 dan 2005. Ini membunuh ratusan orang di salah satu tempat hiburan di Kute, di Bali, di mana isunya saat itu adalah isu bahwa Bali merupakan sarang kegiatan maksiat, sehingga ada kelompok-kelompok yang melakukan bom bunuh diri di 2 tempat dan 2 kali di tahun 2002 dan 2005 di tempat-tempat hiburan di Bali. Kemudian yang belum selesai juga kasusnya sampai saat ini masih terus bertanya-tanya adalah pembunuhan Munir. Nah, ini juga termasuk yang cukup viral pelanggaran HAM di Indonesia, karena Munir ini adalah salah seorang tokoh HAM yang sangat terkenal di Indonesia. Dia mengawal kasus-kasus ini tadi, kasus tragedi Trisakti, kasus penculikan aktivis 97, tragedi Semanggi 1 dan 2. Dia kawal terus sampai dia ingin betul-betul menemukan siapa pelaku dan otak daripada peristiwa-peristiwa tersebut. Akhirnya dia terus mengawal kasus-kasus ini, dan
dia sendiri yang terbunuh karena diracun menggunakan senyawa arsenik di pesawat tujuan Amsterdam. Nah, dia diracun karena mungkin apakah terkait dengan kasus yang dia kawal, kasus seputar peristiwa 98 atau tidak. Yang jelas dia diracun pada saat di perjalanan dari Jakarta menuju Amsterdam. Salah satu pelakunya sebenarnya sudah ada beberapa pelaku yang paling terkenal itu adalah Polikarpus, dan sepertinya dia sudah lepas. Polikarpus dianggap orang yang meracun Munir, tapi sampai saat ini kita tidak tahu apa motif, tidak jelas apa motifnya, kenapa dia diracun. Dan sepertinya juga Polikarpus ini setelah lepas dari penjara juga sudah telah meninggal dunia. Jadi itu adalah sejarah perkembangan hak asasi manusia yang terjadi di dunia maupun yang terjadi di Indonesia, maupun isu-isu ataupun peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang pernah terjadi di catat sejarah dan cukup viral yang terjadi di dunia maupun di Indonesia. Jadi saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Ini merupakan sudah pertemuan ke-12, jadi metodenya sama, tetap mengisi kolom komentar sebagai absen untuk taruna-taruni di jurusan kemaritiman, khususnya program studi KPNK. Jadi jika ada pertanyaan silahkan hubungi saya via WA Japri saja mengenai materi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.